Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada mata pelajaran Desain Grafis Percetakan SMK jurusan Multimedia. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk materi baru, yaitu mendesain efek pada gambar bitmap. Sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Di sini ada sedikit asupan kata-kata motivasi oleh Henry Ford. Beliau berkata, ketika segala sesuatu tampak bertentangan dengan kamu, ingatlah bahwa pesawat lepas landas melawan angin, bukan negerinya. Artinya, kita disuruh untuk percaya dengan diri kita sendiri. Selanjutnya, untuk absensi, silahkan scan QR yang tertampil di video ini. Di sini juga saya menyediakan pretest dengan tujuan untuk mengetahui atau mengukur pemahaman kalian tentang KD mendesain efek pada gambar bitmap sebelum saya berikan materi nanti, sehingga saya nanti bisa membandingkan hasil sudah dan sebelumnya. Untuk indikator pencapaian kompetensi pada KD ini ada 3, yaitu yang pertama ada siswa mampu memahami prinsip dasar gambar bitmap, yang kedua siswa dapat mengidentifikasi berbagai jenis efek yang dapat diterapkan pada gambar bitmap, dan yang terakhir siswa mampu menggunakan aplikasi pengolah gambar untuk menerapkan efek sesuai kebutuhan desain. Lanjut ke materi utama, pengertian gambar bitmap. Apa sih gambar bitmap itu? Gambar bitmap adalah jenis gambar digital yang terdiri dari susunan titik-titik kecil yang disebut pixel atau picture element. Setiap pixel memiliki informasi warna tersendiri yang secara keseluruhan membentuk gambar yang terlihat di layar. Semakin tinggi jumlah pixel atau resolusi, semakin detail dan tajam gambar tersebut. Karakteristik gambar bitmap. Di sini ada 4 karakteristik umum gambar bitmap. Yang pertama adalah bergantung pada resolusi. Resolusi lebih tinggi menghasilkan gambar lebih halus dan detail, namun berisiko pecah saat diperbesar. Yang kedua, ukuran file besar. Semakin banyak pixel, semakin besar ukurannya. Dan yang ketiga, kaya warna, cocok untuk gambar dengan banyak warna dan gradasi seperti foto. Dan yang keempat, sekaligus yang terakhir, yaitu format yang biasanya digunakan untuk gambar bitmap, yaitu adalah JPG, PNG, GIF, dan BMP. Selanjutnya ada perangkat lunak pengolah bitmap. Apa saja aplikasi yang digunakan untuk mengolah atau mendesain efek pada gambar bitmap? Yang pertama ada Adobe Photoshop. Aplikasi ini memiliki kelebihan sangat powerful dan kaya fitur, banyak tutorial dan komunitas pendukung, dan mendukung banyak format file. Contohnya seperti JPG, PNG, TIFF, dan SD. Kurang di aplikasi ini yaitu berbayar dengan sistem langganan, contohnya Adobe Creative Cloud, dan membutuhkan spesifikasi hardware yang cukup tinggi. Aplikasi yang kedua itu GIMP. Kelebihan dari aplikasi ini gratis dan open source, mendukung berbagai format file termasuk PSD atau Photoshop, dan kompatibel di berbagai platform atau sistem operasi seperti Windows, macOS, Linux, dan lain-lain. Kurangan dari aplikasi ini itu beberapa fitur kurang intuitif dibanding Photoshop, dan beberapa format file tidak didukung dengan sempurna. Untuk aplikasi yang ketiga yaitu ada Corel Photopaint. Aplikasi yang ketiga yaitu ada Corel Photopaint. Kelebihan dari aplikasi ini adalah terintegrasi dengan Corel Draw, cocok untuk desainer yang bekerja dengan grafik vektor dan bitmap sekaligus, dan mendukung format file khusus industri seperti CDR dan PDF. Kurangannya yaitu berbayar, biasanya dijual dalam paket Corel Draw, Graphic Suite, dan kurang populer dibandingkan dengan aplikasi lainnya. Aplikasi yang keempat, sebagai terakhir, ada PaintNet. Kelebihan dari aplikasi ini itu gratis dan ringan, cocok untuk komputer dengan spesifikasi rendah, mudah digunakan dan cocok bagi pemula, dan mendukung berbagai format gambar seperti JPG, PNG, dan BMP. Kurangan dari aplikasi ini adalah fitur terbatas untuk brand profesional dan tidak mendukung pengeditan warna atau CMYK yang penting untuk desain cetak. Selanjutnya ada jenis-jenis efek pada gambar bitmap. Yang pertama ada efek blur. Efek blur memiliki fungsi yaitu membuat gambar menjadi kabur dengan mengurangi ketajaman detail. Gunaannya itu menciptakan efek bokeh di latar belakang foto dan mencoloti bagian fokus dengan menggambarkan bagian lainnya. Yang kedua ada efek sharpen.
berfungsi meningkatkan ketajaman gambar dengan mempertegas perbedaan kontras antar pixel, dan kegunaannya memperoleh foto buram atau gambar dengan sedikit noise. Efek yang ketiga yaitu ada grayscale, yang berfungsi mengubah gambar berwarna menjadi hitam putih atau nuansa abu-abu, dan kegunaannya menyederhanakan gambar agar terlihat klasik digunakan dalam cetak hitam putih atau desain monokrom. Yang keempat ada efek sepia, yang berfungsi untuk menambahkan tone warna coklat kuning untuk menyatakan kesan foto tua atau vintage, dan kegunaannya digunakan dalam desain bertema retro atau nostalgia. Efek yang kelima ada efek emboss, yang berfungsi untuk memberikan kesan tekstur timbul atau 3D pada gambar, dan gunanya memberikan efek seperti ukiran atau cap timbul. Dan yang keenam, sekaligus efek terakhir, yaitu efek nose atau grind, yang berfungsi menambahkan titik-titik acak pada gambar sehingga terlihat berpasir atau grainy. Gunaannya menciptakan efek foto analog atau film lama. Berikut ada tip mendesain efek yang baik pada gambar bitmap. Yang pertama, jangan berlebihan dalam menggunakan efek. Efek yang berlebihan dapat membuat gambar terlihat tidak natural. Yang kedua, sesuaikan efek dengan konteks. Gunakan efek sesuai dengan tema desain, misalnya sepia untuk tema vintage. Yang ketiga, gunakan resolusi yang tepat. Pastikan resolusi cukup tinggi untuk mencetak atau membesar gambar. Yang keempat, simpan versi asli. Simpan file asli tanpa efek untuk menjaga-jaga jika perlu mengedit ulang. Yang kelima atau tulis terakhir yaitu lakukan review. Selalu periksa hasil edit di layar berbeda untuk memastikan warna dan efek tampil konsisten. Kesimpulan pada materi ini adalah efek pada gambar bitmap sangat penting dalam memperkuat visual dan estetika desain. Dengan menguasai berbagai efek seperti blur, sharpen, atau sepia, desainer dapat menyesuaikan gambar sesuai dengan konteks desain. Penting untuk menggunakan software dengan benar dan menyimpan hasil akhir dalam format yang tepat agar kualitas tetap terjaga. Baik, setelah materi tadi, sini ada post test, yaitu untuk menilai pemahaman kalian setelah dipaparkan materi tadi. Dan juga di sini ada tugas individu, dan tugasnya adalah pilih salah satu perangkat lunak pengolah gambar bitmap lalu analisis tool-tool yang berhubungan dengan mendesain efek bitmap. Kumpulkan dalam format PDF di link GIF yang sudah disediakan di deskripsi YouTube ini. Terima kasih, dan untuk materi minggu depan kita akan membahas lebih dalam tentang desain efek pada gambar bitmap. Untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.